Salam Aquarius, salam damai buat kita semuanya. Semoga selalu sehat dan berbahagia dimanapun kalian berada ya. Seperti biasa, kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan dari kolom komentar yang ada, yang masih belum terjawab. Semoga makin banyak pertanyaan-pertanyaan lama yang tertinggal, nanti bisa ikut terjawab juga ya di sesi video tanya-jawab seperti ini ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita mulai ya. Dari Skynet Rose. Koh, treatment untuk sirip ikan cupang yang robek biar kembali semula gimana Koh? Karena breeding. Kalau karena breeding, yang betina dong ya. Yang siripnya harusnya rusak ya. Kalau ikan cupang kan begitu. Jadi kecuali betinanya tomboy ini, galak gitu, galak juga, berani ngelawan sama si jantan. Nggak tahu ya, ini yang ditanya yang betina atau buat yang jantan. Anyway, sebenarnya sirip ikan ya, ikan apapun itu siripnya nanti akan kembali tumbuh normal lagi. Di video sebelumnya udah saya jelaskan kok. Pas di video sebelum yang sekarang deh kalau nggak salah. Jadi kalau ini kan tanya jawab ke-9 ya, berarti di video tanya jawab 8 deh, kalau nggak 8, 7 gitu. Cuma kalau ikan cupang, ini biasanya lebih gampang. Karena para pemilik ikan cupang biasanya kan punya stok daun ketapang ya. Nah, ini dikasih aja daun ketapang, pindahin di akuarium 20 literan lah gitu ya. Kasih filter HOB ya, hang on filter ya yang di atas ya. Nah, seminggu sekali diganti airnya 30% gitu. Jangan kasih pelet, usahakan kasih pakan hidup. Selain cacing sutra ya, pakan hidupnya. Jadi kalau bisa tuh jentik nyamuk, bloodworm hidup atau cacing darah gitu, kutu air, artemia, pokoknya jangan cacing sutra ya. Dengan cara seperti itu nanti bisa lebih cepat recovery-nya ya. Oke, kita lanjut ke Min MX. Ya, halo Min. Kok mau tanya nih, saya kan suka pakai M4 di tank arowana saya. Nah, saya sekarang mau memberikan vitamin dari Azu Plus Arowana. Apakah aman kok untuk ikan arowana jikalau diberi vitamin sedangkan di tank masih ada kandungan M4-nya? Terima kasih, semoga cepat dijawab ya. Hehehe. Ya, halo Min. Saya nggak pilih-pilih ya dalam menjawab pertanyaan. Begitu duduk depan kamera, saya buka YouTube Studio, terus buka bagian komentar, langsung saya baca satu persatu dari atas sampai bawah gitu ya. Jadi pasti dijawab gitu. Asal pertanyaannya sopan dan tentu saja kalau saya bisa jawab ya pertanyaannya. Oke, mengenai vitamin ya dan E4, nggak masalah kok. Karena keduanya ini punya efek positif buat si ikan gitu. Jadi nggak masalah kalau pemberiannya diberikan bersamaan atau diselang-seling, nggak masalah ya. Cuma ini kan buat ikan arowana ya. Sebenarnya vitamin itu sebenarnya kalau diberikan paling bagus itu dalam 3 kondisi gitu ya. Yang pertama tuh di bibis, di pakannya. Tapi kalau ini kan ikan arowana, nggak tahu kalau Min di sana pakai pakannya apa. Kalau saya punya di rumah sih nggak mau makan pelet ya, jadi nggak pernah bisa dibibis tuh pakannya kalau yang di rumah saya. Arowananya nggak mau makan pelet gitu. Tapi kalau Min di sana ikannya mau makan pelet predator gitu atau yang khusus buat arowana, bagusnya dibibis kasihnya ya. Nah, kalau bisa jangan barengan sama M4 bibisannya gitu. Bibisnya bisa pakai yang vitamin itu cukup seminggu sekali aja. Jadi nggak perlu tiap hari ya. Bukannya nggak boleh malah ya, nggak boleh tiap hari gitu. Jadi pemberian vitamin itu justru jangan terlalu sering ya. Kalau ikannya lagi sehat gitu. Cukup seminggu sekali aja. Atau kalau mau sering-sering juga tuh paling maksimal per 3 hari deh masih boleh gitu. Pokoknya jangan setiap hari ya. Karena kelebihan vitamin juga jelek nanti buat metabolisme tubuhnya terlalu over ya.
biasanya organ hati dan ginjal itu yang bisa kena duluan gitu ya. Lalu lanjut ke metode pemberian vitamin ya. Tadi yang pertama dibibis. Yang kedua itu yang paling bagus ya, kalau nggak bisa dibibis dipakan, memang diberikan ke airnya secara langsung ya. Tetapi kalau bisa diusahakan tepat setelah melakukan water change, pergantian air ya. Nah, karena setelah water change biasanya tuh parameter air kan akan dikembalikan ke kondisi normal ya, baik pH, suhunya gitu, amonia, nitrit, nitrat gitu. Juga parameter-parameter lainnya lah gitu ya. Nah, di saat parameter-parameter air ini sedang bagus-bagusnya, kalau diberikan vitamin, maka penyerapannya nanti akan bagus juga ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga ya, metode ketiga ya, pemberiannya itu juga langsung di air, tetapi di malam hari ya. Jadi saat akuarium itu agak gelap, jadi lampunya dimatiin gitu, dan si ikan mau tidur gitu istilahnya ya, mau istirahat. Nah, kenapa? Karena dengan menciptakan suasana tersebut, maka vitamin akan diserap secara perlahan ya. Nah, vitamin itu oleh makhluk hidup sebenarnya memang paling bagus diserapnya tuh secara perlahan gitu. Oleh sebab itu ada istilahnya slow release atau vita long gitu. Dimana nih long nih artinya panjang gitu. Maksudnya jangka waktu penyerapannya itu masih panjang ya. Jadi vitaminnya masih ada gitu, masih bisa diserap untuk jangka waktu yang lebih lama gitu. Nah, untuk ikan agar penyerapannya bisa perlahan hanya terkondisi pada saat malam hari atau saat ikan mau istirahat ya, dengan lampu dimatiin. Kalau lampu dimatiin biasanya ikan pasti udah nggak gitu aktif gitu ya, Min ya. Oke, pokoknya yang penting diingat jangan keseringan kasih vitamin, bukannya bagus malah akan ada dampak negatif nanti ke ikannya. Oke, oke, kita lanjut lagi ya ke Juliadi Nugroho. Selamat siang kok. Saya mau tanya lagi. Di akuarium saya muncul warna hitam pada pasir dan pada bagian atas muncul jamur pada bagian atas. Pada bagian atas apa nih? Atas pasir atau atas akuarium nih? Itu kenapa ya kok? Terima kasih. Oke, halo Juliadi ya. Hitam-hitam ya di pasir ya, itu biasanya tuh black brush alga ya. Black brush alga itu segolongan dengan Rhodophyta itu, dengan alga merah yang merah tua gitu. Dan ini biasanya sih cikal bakal jadi blackbird alga atau lumut janggut itu ya. Jadi black brush alga yang kalau kita singkat jadi BBA juga, ini adalah cikal bakalnya blackbird alga atau BBA yang sesungguhnya tuh gitu ya. Jadi kemunculan BBA dan jamur ya yang tadi disebutkan itu biasanya karena flow sirkulasi yang kurang bagus. Jadi di area bawah tuh kemungkinan besar banyak dead spot atau area yang kurang terkena arus. Jadi penumpukan sisa organiknya nggak rata ya. Di mana penumpukan yang lebih banyak di situ akan dimulai serangan BBA-nya ya. Nanti akan menjalar juga sih kemana-mana gitu. Soalnya kan BBA tuh memang mampu hidup di permukaan apapun gitu. Di kabel pompa akuarium aja dia bisa tumbuh gitu ya. Jadi caranya coba sering divakum aja area bagian bawah tadi supaya nggak terjadi penumpukan organik, terutama di spot-spot yang dicurigai kurang sirkulasinya ya. Oke, kita lanjut lagi ke Engko Sofyan. Apakah oksigenik sama dengan PSB yang diaplikasikan ke tanaman? PSB ya, fotosintetik bakteria. Bakteri fotosintetik sama aja. Oksigenik kan isinya PSB. Jadi bakteri yang dipakai di oksigenik itu isinya juga kebanyakan jenis fotosintetik bakteria juga. Jadi sama-sama bakteri fotosintetik. Cuma kalau untuk produk akuarium ya biasanya justru ada tambahannya. Tambahannya tuh berupa
mikroorganisme lain yang bermanfaat untuk bantu penguraian organik ya di dalam air gitu, agar lebih cepat mencapai keseimbangan gitu. Kalau PSB yang untuk tanaman darat enggak sih, enggak ada tambahan kayak gitu gitu. Jadi biasanya lebih fokus ke bakteri PSB-nya aja, nggak ditambah-tambahin mikroorganisme lainnya gitu. Karena tujuannya agar lebih cepat penguraian nitrogen ke senyawa lain yang dibutuhkan tanaman ya. Jadi kalau produknya punya kedua jenis tersebut, punya yang buat akuarium, punya yang buat tanaman darat gitu, tetap belinya sesuai yang dibutuhkan ya. Kalau buat akuarium, ya belinya yang buat akuarium punya, karena udah ada tambahan mikroorganisme pengurainya lagi gitu ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke Bayu Setiawan. Koh, izin bertanya. Saya sering beli siklit di beda-beda seller. Siklit kan pakannya khusus pakai pelet warna buat naikin warna ikan. Tapi kebanyakan seller-seller besar lebih memilih menggunakan pelet PF. Pelet PF biasa dengan alasan, satu, pelet PF harganya murah. Dua, jika ikannya tidak laku, nanti bisa dijadikan indukan untuk di breeding. Ini rasanya agak aneh deh. Kita lanjutin dulu ya. Pertanyaannya, satu, siklit kalau udah kena pelet warna emangnya tidak bisa di breeding ya kok? Kalau emang iya, jelasin teorinya kok. Kenapa bisa begitu? Terima kasih kok, sehat selalu. Ya oke, Bayu, sehat selalu juga ya buat Bayu ya di sana ya. Ini nggak ada hubungannya sih antara pelet yang untuk naikin warna gitu dengan siklit jadinya susah breeding. Nggak ada hubungannya sih. Yang pasti jawabannya yang tadi Bayu udah sebutin, harganya murah gitu ya. Jadi alasannya justru menurut saya nggak masuk di akal gitu. Kita lihat reason yang nomor 2 deh. Ini saya ulang ya. Kalau ikannya tidak laku, nanti bisa dijadikan indukan untuk di breeding. Kan indukannya makan pelet PF ya. Jadi warnanya nggak gitu menarik ya, kan belum di up gitu. Jadi warnanya biasa aja, nggak laku nih ya. Terus di breeding gitu. Ntar anakannya emang bisa lebih menarik daripada indukannya. Emang anakannya bakal laku gitu, sementara indukannya nggak laku gitu. Ini menurut saya sih bisa-bisaannya si seller aja gitu. Kasih alasan yang kelihatannya bisa diterima. Tapi menurut saya sih nggak masuk akal. Pokoknya nggak ada hubungannya antara pelet buat warna dengan kesuburan ikan siklit ya untuk di breed ya. Itu yang terpengaruh itu untuk yang pelet-pelet untuk up warna itu kan cuman sel pigmen warnanya aja, nggak sampai ke hormon untuk perkembangbiakan gitu. Dan yang pasti breeding siklit emang nggak gampang gitu sebenarnya, tapi bukan gara-gara masalah pelet gitu ya Bayu ya. Oke, kita lanjut lagi, kita ke Yurasta. Prof, mohon pencerahannya. Kolam bioflok saya kenapa masih bau ya? Padahal vlognya sudah terbentuk. Oke, Yurasta. Kalau kolam bioflok bau ya, itu biasanya disebabkan oleh beberapa hal gitu. Jadi pertama, kolamnya ini kurang terpapar sinar matahari gitu. Jadi vlog yang terbentuk karena kurang kena sinar matahari, akhirnya jadi tempat tinggal buat bakteri anaerob. Kan seharusnya bakteri anaerobnya nggak bisa hidup lama ya, cuma sampai dia menghasilkan vlog aja gitu. Tapi karena kurang terpapar matahari, maka vlog ini berpotensi menjadi area anaerob. Masuklah si bakteri anaerob tadi nih ke vlog-vlog ini juga gitu. Jadi coba nanti dilihat di area permukaan, itu banyak kotoran berkumpul nggak yang ngambang gitu ya. Kalau iya, itu adalah salah satu vlog yang udah berubah fungsi jadi tempat tinggal si bakteri anaerob gitu. Itu faktor pertama. Lalu faktor yang kedua, selain kurangnya terpapar sinar matahari tadi ya, itu adalah pemberian oksigennya gitu. Maksudnya sirkulasi oksigennya
yang di bawah itu jadi kayaknya kurang merata gitu. Jadi masih ada banyak sampah organik yang akhirnya tuh bisa berkumpul gitu, terperangkap di area-area tertentu yang jadi rumah tinggal lagi nih buat para bakteri anaerob gitu. Ini kita sebut sebagai zona-zona stagnan ya. Nah, jadi masih banyak zona-zona stagnan di kolam biofloknya Eurasta. Dan faktor lainnya biasanya parameter amonia dan nitritnya sih. Waktu dicek gimana gitu. Kalau tinggi ya potensi banget bikin bau gitu ya. Mungkin orang sering lupa kali kalau vlog udah banyak terbentuk, harusnya kan kasih makan ikannya tuh udah dikurangi gitu. Jadi udah nggak diberikan secara normal lagi. Ya, gitu ya, Eurasta ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita ke Tom Sky. Terima kasih kok atas jawabannya. Kok mau tanya lagi? Kok mau tanya lagi dong? Akuarium saya memakai top filter. Kalau saya memberi nitrobacter di chamber media biologis, otomatis kan nitrobakternya ikut kena arus, masuk ke dalam akuariumnya langsung. Apakah itu efektif kok? Sedangkan saya memakai E4 juga, dan E4-nya saya langsung tuang kan ke akuarium. Terima kasih kok. Oke, halo Tom. Jadi cara mengatasinya cukup simpel ya Tom sebenarnya ya. Jadi pertama, waktu kasih nitrobacter, usahakan pompanya dimatiin dulu sebentar aja gitu. Jadi kan nggak langsung kebuang gitu. Jadi nggak langsung turun gitu ya. Jadi kasih waktu buat nitrobakternya turun merata ke biomedia. Jadi ikannya kan juga nggak langsung mengap-mengap kalau misalnya pompanya dimatiin sebentar gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kasih, usahakan jangan barengan ya. Kalau pas kasih nitrobacter ya jangan langsung kasih 4 juga ke air gitu. Besok aja. Atau nanti sekitar 3 jam lagi, 4 jam lagi, 6 jam lagi gitu. Pokoknya kasih waktu buat si nitrobacter deh, buat steady dulu di rumah bakterinya. Gitu aja ya. Oke? Yuk kita lanjut lagi ya. Kita ke Exin. Next, jika ada waktu luang, bisa nih kok buat video khusus tentang pakan seperti satu, mengenal gizi pakan pada pakan seperti protein, abu, lemak, karbohidrat, dan lain-lain. Karena banyak yang bilang protein tinggi sama dengan cepat tumbuh. Padahal ada beda sistem pencernaan di ikan omni, herbivora, dan karnivora. 2. Jadwal pemberian pakan yang baik pada ikan, diurnal maupun noktural. 3. Pemberian pakan wah ini banyak sekali nih dan nggak mungkin juga diselesaikan dalam pertanyaan ya. Pemberian pakan air station sekenyangnya versus ad libitum. Tujuan pembibisan fermentasi pakan, jenis dan pembedaan pembibisan pakan. 6. Cara dan takaran pembibisan pakan yang benar. Wah ini banyak bener dan ini topik-topik yang saling berhubungan ya, dan kayaknya nggak bisa dijawab di pertanyaan ini. Kalau dijawab di sini yang lain nggak kebagian kayaknya. Jadi baiknya memang nanti dibuat video terpisah aja kalau udah ada waktunya ya. Oke, saya notit dulu permintaan Exin ini ya, nanti dibuatkan pembahasan terpisah sesuai yang diminta Exin tadi ya. Kan tadi tulisnya juga gitu. Next, jika ada waktu luang, bisa nih kok buat video khusus gitu ya. Sementara kita dahulukan yang masih tanya jawab aja dulu ya. Oke yuk kita lanjut lagi ya. Kita ke Koto. Salam basah kok. Tanya kok mengenai cacing planaria. Biasanya dari mana asalnya kok tahu-tahu ada di akuarium? Apakah ada manfaatnya di akuarium atau bisa berbahaya di akuarium? Cara menghilangkannya gimana kok? Apakah ada predator alaminya? Kalau nempel ke tangan kita berbahaya kah? Oke, Koto, saya udah mandi ya, udah kering, jadi kamu aja yang basah sendiri. Oke, kita jawab satu-satu ya pertanyaan Koto mengenai planaria ini. Biasanya dari mana asalnya kok tahu-tahu ada di akuarium? Ya memang mereka berasal dari alam di luar sana ya, jadi
di sumber-sumber air, di persawahan, di rawa, di mana-mana deh. Mereka tuh memang udah ada di luar gitu. Soalnya mereka ini kan mudah banget bertambah banyaknya gitu ya. Satu ekor aja kalau nggak sengaja kena baling-baling alat yang ada di pertanian gitu, kena kepotong jadi 4 misalnya, satu ekor kepotong jadi 4, ntar 4 bagian itu hidup semua. Jadi masing-masing jadi planaria baru lagi. Jadi dari satu ekor yang kepotong jadi 4, ntar jadi 4 planaria gitu. Jadi memang banyak banget di luar sana ya, dan memang bisa aja terbawa masuk ke rumah kita dari sumber airnya rumah yang kita punya gitu ya. Itu yang pertama, dari sumber air gitu. Karena mereka kan memang banyak gitu di luar. Lalu sumber lainnya tuh bisa aja dari tanaman. Waktu pas kita beli nih tanaman air gitu, itu udah dihinggapi planaria di toko asalnya gitu. Jadi usahakan kalau beli tanaman air, tanaman aquascape itu kita bleaching dulu. Jadi ada treatmentnya ya, buat antisipasi buat ngurang-ngurangin hama-hama model begini gitu. Beli fauna juga bisa begitu sih, bukan cuma floranya aja ya, bukan cuma tanaman, faunanya juga. Misalnya beli keong gitu, keong pembersih lumut gitu ya, keong tanduk, keong zebra ya, zebra snail itu bisa juga udah ditempeli planaria sejak awal gitu ya, bisa aja. Jadi waktu beli ikan juga ada kemungkinan sebenarnya tersusupi juga gitu, walaupun kecil kalau beli ikan ya. Jadi nggak usah dipusingin dari mana asalnya deh ya. Yang penting gimana caranya kita mengatasinya aja gitu. Karena biasanya mereka nih kalau kita nggak kasih makanan ya, itu bisa hilang sendiri juga. Jadi mereka ada dan makin banyak selama kita kasih makan ke ikan kita nih agak berlebihan gitu. Walaupun mungkin menurut kita udah kasih makan ikan kita nih dikit banget gitu, tapi tetap aja kalau ada sisa gitu, ada berlebih, si planaria nih tetap aja deh. Jadi dia sebenarnya bisa jadi indikator petunjuk juga apakah kita kelebihan apa enggak ngasih makan ikan kita gitu ya. Coba deh direm kasih makannya. Pakai pola kasih makan tuh 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu. Ntar kelihatan planarianya bisa berkurang gitu. Yang penting waktu pas beneran kasih makannya dikit aja gitu ya. Nah, apakah ada manfaatnya di akuarium atau bisa berbahaya di akuarium? Nggak ada manfaatnya Koto. Ini ikan nggak ada yang doyan juga makan mereka ya. Cuma satu ikan yang doyan makan planaria itu Kuhli Lodge ya, bangsa Lodge gitu. Ini bentuknya kayak ular kecil gitu, belang-belang, ada kumisnya ya. Dia suka masuk ke substrat tuh, ke pasir aquascape tuh gitu. Jadi bongkar-bongkar pasir buat cari makanan kayak planaria gini gitu. Ada yang bilang Corydoras juga makan planaria. Ini mungkin ya, tapi kayaknya nggak efektif gitu. Walaupun mereka tuh sebenarnya bottom feeder atau suka cari makanan di area bawah. Kayaknya mereka nggak se-efektif si Kuhli Lodge tadi gitu. Tetap aja banyak planarianya kalau pakai Corydoras gitu. Jadi selain Kuhli Lodge, itu udang-udangan juga doyan makan nih planaria. Misalnya red cherry shrimp gitu. Tapi tetap nggak sehebat Kuhli Lodge sih. Udang-udangan ini nggak bisa makan banyak gitu soalnya. Dia kalau kebanyakan makan malah mati udangnya. Jadi kalau di alam luar ya, yang makanin planaria tuh biasanya model-model amfibi gitu. Kodok yang masih berudu atau kecebong itu makanin planaria begini gitu. Jadi nggak ada manfaatnya ya buat akuarium kita. Dan tadi ada pertanyaannya berbahaya nggak? Ya kalau nggak salah ya. Coba lihat lagi nih. Ya benar. Atau bisa berbahaya di akuarium? Nggak berbahaya sih buat kesehatan ikan ya. Tapi kalau kita lagi breeding ikan nih, ikan yang jenisnya bertelur bukan melahirkan, misalnya cupang kan bertelur ya, kalau gapi itu melahirkan gitu. Nah, planaria dia bisa makanin telur-telur ikan juga. Jadi itu aja berbahayanya ya. Cara menghilangkannya gimana kok? Apakah ada predator alaminya? Ya itu tadi, pakai Kuhli Lodge ya, paling efektif. Bisa juga sih beli planaria trap
jebakan buat planaria. Bentuknya dia kayak botol kecil gitu. Ntar di dalam botol tuh kita masukin pelet lah, makanan lah gitu. Nanti planarianya banyak yang masuk tuh ke dalam botol. Terus nggak bisa keluar lagi, tinggal dibuang. Nah, lalu kalau nempel ke tangan kita berbahayakah? Enggak sih. Mereka tuh nggak punya gigi atau sejenisnya yang mampu menggigit kulit manusia gitu atau melukai gitu. Jadi takut masuk gitu ya, ngebor ke dalam kulit terus hidup di dalam tubuh manusia gitu. Nggak bisa ya. Dan mereka kalau keluar dari air gitu, kekeringan gitu, kering nih nempel di kulit, ya otomatis mati. Jadi nggak apa-apa kalau sempat kena planaria di tangan ya, cuci aja, nggak akan masalah kok, walaupun nempel juga. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke Alka Pustaka. Mau tanya susunan filter talang terbaik buat ikan koki, TDS 350, pH 7,4, suhu pakai heater 28 Celcius. Terima kasih jika dijawab. Wow, terima kasih jika dijawab. Kalau nggak dijawab, nggak jadi terima kasih ya. Begini amat ya nanyanya. Aduh, anyway, saya mau koreksi pertanyaannya nih. Tadi saya baca rasanya agak aneh soalnya. Coba kita lihat lagi. Mau tanya susunan filter talang terbaik buat ikan koki, TDS 350, pH 7,4, suhu pakai heater 28 Celcius. Ya, TDS 350, pH dan heater ini nggak ada hubungannya dengan media filter yang ditanyakan ya. Nggak ada media filter yang bisa buat kontrol TDS gitu. Mau susunan terbaik gimana juga nggak akan bisa pokoknya gitu. Jadi pertanyaannya nggak ada hubungannya dengan embel-embel TDS, pH dan suhu tadi ya. Anyway, saya udah bikinin video sih mengenai biomedia. Dari SSA yang kecil sampai ke biomedia premium dengan SSA yang besar gitu. Tinggal kuat modalnya Alka aja sih. Pilih aja di situ. Mau yang bagus ya mahal. Menurut saya sih ya disesuaikan aja dengan budgetnya masing-masing ya. Yang penting susunannya dari yang SSA-nya kecil ke SSA yang makin besar. Gitu aja. Medianya yang mana ya pilih aja sendiri ya. Oke? Oke, kita lanjut lagi ke TD89. Izin bertanya, suhu selain akriflavin, apakah fungus bisa dibasmi dengan PK? Dan berapa lama efektivitas ikan direndam di air larutan PK? Semoga dijawab ya, please. Ya, TD, sebaiknya untuk pengobatan fungus itu dilakukannya 2 tahap. Tahap pertama dimandiin di larutan PK, lalu tahap kedua baru dikarantina di wadah dengan obat akriflavin dan ditambahkan methylene blue ya. Di video tanya jawab 7 ya, kalau nggak salah saya ada infokan juga tuh mengenai caranya gitu. Nanti nonton di situ ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kali ini kita ke Iwayan Bahar Kusuma. Salam dari Lampung kok. Loh, ini namanya Iwayan tapi salamnya dari Lampung nih. Ya nggak apa-apa, cuma bercanda ya. Mau tanya, saya pelihara koi ukuran 35 sampai 45 cm. Saya kasih makan 4 sampai 5 kali sehari. Kadang saya bibis dengan susu merek Bear Brand. Apakah bagus kok untuk ngejar koki jadi bulky? Oke, beli Iwayan ya, beli susu Bear Brand ini emang sejak masa COVID jadi naik daun ya. Dia bantu sterilisasi sih di saluran pencernaan. Dan Bear Brand ini walaupun disebut susu beruang, tapi isinya tuh 100% susu sapi murni ya. Jadi bukan beneran susu beruang. Saya juga dulu waktu zaman-zaman COVID pernah juga disarankan oleh dokter ya untuk konsumsi susu beruang ini gitu. Ya tadinya saya sama istri takut gendut lah. Khawatir gendut gitu. Tapi dijelaskan bahwa susu beruang ini dalam prosesnya itu justru low fat, low kalori, low protein gitu. Jadi bulky itu hasil bibis dengan susu beruang ya. Jadi bukan karena kandungan susu beruangnya bulky-nya ya. Jadi karena dia itu kan tadi susu beruangnya low fat, low protein, low
low kalori gitu. Jadi nggak bisa bikin gendut, nggak bisa bikin bulky pada ikan kita gitu. Tapi karena di-push makannya 4 sampai 5 kali begitu, dan kalau saluran pencernaannya nggak lancar, ya akan berbahaya buat si ikan. Jadi Bear Brand di sini lebih berperan pada membantu kelancaran saluran pencernaan si ikan. Lancar pembuangan, perutnya kosong, ya. Lapar lagi, makan lagi, nutrisinya terserap lagi. Nah, sisanya dibuang lagi kan, dengan lancar kan, ulang lagi kayak tadi, perut kosong, lapar lagi, makan lagi, gitu aja terus gitu. Maka efeknya ke si ikan ya bisa jadi bulky gitu, karena putaran siklus ini berjalan dengan baik gitu ya, dengan cepat gitu. Ya saya juga pernah ikut-ikutan sih dulu pakai bibis, pakai Bear Brand ini juga, cuma saya nggak suka karena ntar pas dikasih air tuh dikasih ke air, airnya jadi keruh dulu gitu kan, agak putih-putih gitu. Ya emang ntar sekitar 1 jaman udah mulai bening lagi gitu, tapi saya nggak suka aja karena airnya jadi keruh gitu. Jadi saya nggak ada keinginan, dan saya juga nggak ada keinginan buat puspakan supaya cepat gede gitu ya, atau bulky gitu. Jadi akhirnya saya stop bibis begitu gitu ya. Oke, kita ke Rizky Gemena. Berarti bakteri starter sama EM4 probiotik pakan bakterinya sama pakai molase kok. Iya Rizky, tapi cara mengertinya bukan begitu ya. Jadi gini, karbohidrat itu pada dasarnya adalah bentuk makanan utama buat semua makhluk hidup. Ya, jadi bukan bakteri aja. Kita juga manusia makan karbohidrat dalam bentuk nasi, roti, gitu, kentang juga ya, dan lain-lainnya lah gitu. Nah, molase itu mengandung karbohidrat, dan bahkan itu adalah kandungan utamanya molase gitu ya. Terus di dalam karbohidratnya itu terdiri dari berbagai macam gula seperti glukosa, sukrosa, fruktosa, dan beberapa gula lainnya lah gitu. Nah, dan glukosa kan kita juga tahu kalau dalam bentuk gula itu dia akan menghasilkan energi ya buat makhluk hidup gitu. Manusia kan butuh gula biar bisa bekerja. Kalau gulanya kurang, manusia tuh bisa lemes ya, susah bekerja. Nah, molase ini merupakan sumber energi yang baik bagi banyak mikroorganisme termasuk bakteri, karena molase adalah sumber karbon buat mereka ya. Gitu ya Rizky ya. Oke, kita lanjut lagi ke Yopi Bagus Budiarto. Salam kenal kok. Ya, salam kenal juga. Mau tanya berapa perbandingan EM4 ditambah molase dan air untuk mengaktifkan probiotik EM4. Oke, Yopi. Ini pertanyaan paling sering ditanyakan ya, dan saya biasanya lakukannya begini. Jadi sediakan botol spray ukuran 100 ml. Tapi nanti kalau botolnya lebih besar dari 100 ml tinggal dikaliin aja ya, tinggal kelipatannya aja gitu. Ini saya contohin yang 100 ml aja biar gampang. Botol spray 100 ml kita isi air kolam 80 ml, lalu 20 ml-nya tuh EM4. Kasih 1 atau 2 tetes molase yang kental gitu, kita aduk atau kita kocok yang rata gitu. Nah, nanti pemakaiannya tinggal di spray-spray aja, semprot aja ke permukaan air per 3 hari sekali gitu untuk akuarium ya. Kalau ukuran 100 liter tuh di spraynya bisa 1 atau 2 kali spray gitu. Kalau 200 liter ya dikalikan aja 2 kalinya gitu ya. Kalau kolam mungkin berasa ribet nih di spray gitu. Jadi bisa aja dibuka botol spraynya, tadi takar aja pakai sendok makan. 1000 liter tuh bisa kasih 1 sendok makan. Gitu caranya ya, Yopi ya. Lanjut lagi ke Rizky gimana lagi. Kalau pakai garam krosok untuk kolam baru apakah juga bagus kok? Ya, Rizky, memang garam krosok yang dimaksud di sini ya, garam yang masih kasar, yang belum masuk pabrik untuk diberi yodium gitu. Jadi kandungannya masih murni NaCl aja ya. Oke, kita lanjut lagi ke Raya Trismana. Maaf Om, mau tanya beli obatnya di mana ya?
Oh, ini nanyanya di video tentang pengobatan SBD ya. Oke, saat itu saya pengobatannya pakai metronidazole tablet. Ini obatnya banyak dijual kok di apotik. Seharusnya sih ada ya. Oh, saya ngerti. Mungkin Raya cari obatnya di toko ikan ya. Iya, nggak ada kalau di toko ikan. Carinya harus di apotik nih. Anyway, ini zaman sekarang kalau kesulitan cari barang ya, sebenarnya semua bisa dipermudah lewat toko online. Kalau susah cari aja di situ ya, toko online pasti dapat kok, ya, Raya ya. Oke, semoga ikannya cepat sembuh. Lanjut lagi ke Rizky gimana lagi? Ini Rizky banyak banget nanyanya ya. Nggak apa-apa kok. Oke, kita lihat pertanyaannya ya. Kok kalau E4 1 liter, molasenya dikasih berapa kok? Apakah 1 botol juga? Ya enggak dong, Rizky. E4 1 liter kan nggak langsung kita pakai semuanya gitu. Jadi cukup kasih molase 1 sendok makan juga udah cukup. Molase kan kental banget ya. Ambil air kolam aja atau air akuarium 1/4 gelas lah. Terus masukin 1 sendok makan molase kental tuh, terus diaduk aja gitu sampai cair. Terus udah masukin ke botol E4 yang 1 liter tadi gitu. Tutup rapat, simpen di kulkas ya, beres. Gitu ya cara menyimpan E4 yang benar di kulkas tapi jangan di freezer. Oke. Lanjut lagi. Masih Rizky gimana? Oke, nggak apa-apa. Mau tanya kok, kalau kolam baru terus pakai bakteri starter kayak E4 pink, dikasih berapa tutup untuk ukuran air 5.000 liter kok? Dan seharusnya dan seterusnya harus rutin tiap berapa hari sekali yang maksimal. Mohon pencerahannya kok, kami masih belajar. Iya, nggak apa-apa Rizky. Kalau memang mau langsung pakai dari E4-nya ya, nggak diencerin dulu, itu juga boleh. Jadi takarannya pakai tutup botolnya aja. Satu tutup botolnya itu kira-kira buat 1.000 liter air. Jadi kalau misalnya 5.000 ya kasihnya 5 tutup botol gitu. Ini kasihnya seminggu sekali aja ya di awal-awal. Nanti di minggu-minggu berikutnya itu cukup 3 tutup botol aja. Atau setengahnya dari dosis yang tadi gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke Nelly Tipa. Oh iya, Min, kalau diberi obat antibiotik amoksisilin bisa nggak? Mohon balas, Min. Ini nanyanya di video tentang dropsy ya. Oke, Nelly, setahu saya amoksisilin bisa gitu, tapi agak keras. Kalau setahu saya sih amoksisilin agak keras ya kalau buat ikan. Itu sama kayak kanamisin. Saya juga dulu pakai kanamisin, itu agak keras juga gitu. Jadi yang paling bagus yang saya tahu tuh biasanya pakai metronidazole tablet, tinggal dihancurin aja jadi bubuk gitu. Atau kalau nggak ada metronidazole bisa pakai tetracycline. Ya, gitu ya Nelly ya. Oke, cukup segini dulu ya. Mohon maaf yang pertanyaannya masih belum sampai ya. Saya bacakan urutannya, akan saya coba kejar lagi di lain waktu. Kita sudahi dulu ya sampai sini. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu lagi di lain hari. Salam Aquaris.